Kerajaan Es, karena mereka dikepung zombie kemarin, mereka menghabiskan waktu 1 hari lebih di desa itu. Untuk mengejar waktu, Xiao Tian memaksa naganya terbang lebih cepat semalaman. Karena terbang terlalu lama, naga itu pun mulai kelelahan, dan teman-temannya sudah mulai mengantuk. Xiao Tian tak punya pilihan lain selain mendarat, karena naga yang dia tunggangi terbang dengan tidak karuan. Jarak mereka dengan kerajaan Es adalah 28 hari lagi, jika berjalan kaki 4 bulan lebih. Tapi karena menaiki naga hitam raksasa, Xiao Tian bisa mempersingkat waktu. Mereka mendarat di tengah hutan, suasana begitu sepi, dan langit dipenuhi lautan bintang yang indah. Dalam suasana yang hening itu mereka pun tertidur. Xiao Tian terus berjaga di saat yang lain tertidur. Melihat Xiao Tian yak tidur sejak kemarin, si gendut mendekatinya dan berkata, "Bos, tidurlah, kita gantian berjaga seperti waktu dulu." Xiao Tian tersenyum, sebenarnya dia juga sedikit mengantuk, tapi dia tak tega meminta temannya bergantian, karena mereka mengikutinya atas kemauan sendiri, dan dia tak ingin merepotkan mereka lagi. Mendengar ucapan si gendut, Xiao Tian merasa senang, dia menganggukkan kepala dan berkata, "Baiklah, aku akan tidur. Kalau kau sudah mengantuk, bangunkan aku ya." "Baiklah bos, aku pasti membangunkanmu saat aku sudah mengantuk," jawab si gendut. Ketika membalikkan badannya, dia melihat Kaibo berada tepat di hadapannya, dengan badan yang sempoyongan karena tak kuat menahan kantuk. Kaibo berkata, "Kak Xiao Tian, tidurlah biar aku yang jaga." Xiao Tian mengelus kepala Kaibo sambil tersenyum. Sambil menggendong Kaibo yang berjalan sempoyongan, Xiao Tian berkata, "Kau tak perlu berjaga, berdiri saja kau kesulitan, jangan paksakan dirimu, ingatlah tubuh yang kau pakai adalah tubuh anak kecil berusia 5 tahun, jangan khawatir, aku juga akan tidur, sekarang si gendut akan bergantian berjaga denganku." Mendengar ucapan Xiao Tian, Kaibo pun tertidur saat masih digendong Xiao Tian. Mereka bermalam di malam yang dingin, ditemani dengan kehangatan api unggun. Si gendut berjaga semalaman, dia duduk di atas batu besar sambil menatap bintang di langit. Huanran muncul dari cincin ruang milik si gendut untuk menemani si gendut. Dengan mode cantiknya dia berkata, "Mas Endut, gak tidur ya? Aku temani, gak apa-apa kan?" Si gendut menatap Huanran dengan wajah sedih. Dia meneteskan air mata dan berkata, "Gadis bodoh, tentu saja kau boleh menemaniku. Kok malah nangis sih? Mas Endut, ada masalah apa? Kalau ada sesuatu cerita saja padaku," ucap Huanran sambil menatap si gendut. Mendengar ucapan Huanran, si gendut menghapus air matanya. Dia berusaha tersenyum dan berkata, "Tak ada apa-apa kok. Ih, sebel deh main rahasia-rahasiaan," ucap Huanran sambil cemberut. "Aku gak merahasiakan apapun kok, aku menangis karena hari ini kau terlihat cantik," sambung si gendut. "Ih, gombal ah," jawab Huanran dengan wajah memerah. "Aku tak bohong, kalau saja aku bisa menyentuhmu, ingin rasanya aku menciummu," ucap si gendut. "Ah, aku punya ide biar kita bisa berciuman," ucap Huanran sambil mengangkat jari telunjuknya. "Ide macam apa yang kau punya? Coba katakan padaku," ucap si gendut. "Aku bisa merasuki Suyan lalu kita bisa berciuman," ucap Huanran. Mendengar jawaban Huanran, si gendut pun berkata, "Kok Suyan sih? Aku kan maunya mencium sambil melihat wajahmu. Daripada mencium pria, lebih baik kau rasuki Nona Huang Li saja." Mendengar ucapan si gendut, Huanran merasa kesal. Dengan wajah yang cemberut dia pun berkata, "Ih, aku gak mau ya, walau aku juga merasakan ciumannya. Tapi di mata Mas Endut kan, sama saja sedang berciuman dengan wanita lain, pokoknya aku gak mau." "Wah, kamu cemburu ya?" ucap si gendut dengan nada menggoda. "Gak,
Siapa juga yang cemburu? Ucap Huan Ran dengan wajah kesal. Ayolah jangan marah dong, nanti cantiknya hilang loh. Ucap si gendut. Pokoknya aku gak mau bicara sama Mas Endut lagi. Ucap Huan Ran dengan kesal. Ayolah jangan marah, aku kan hanya bercanda, sini Mas Endut peluk. Ucap si gendut. Karena terbawa suasana, si gendut lupa kalau Huan Ran adalah sesosok roh. Oleh karena itu dia tak bisa menyentuhnya. Saat dia berusaha memeluknya dia pun terjatuh dari atas batu besar menembus tubuh Huan Ran. Buk! Melihat si gendut terjatuh, Huan Ran langsung terbang menghampirinya. Dengan wajah cemas dia pun berkata, Mas Endut tidak apa-apa. Aduh, tak apa-apa kok, cuman sedikit lecet saja. Jawab si gendut. Mendengar suara jatuh si gendut Xiao Tian terbangun, dia pun mendekati si gendut yang baru saja jatuh dari atas batu besar. Melihat Xiao Tian terbangun, si gendut pun berkata, Wah bos bangun ya, maaf kalau aku terlalu berisik, tidur saja lagi, aku belum mengantuk. Xiao Tian menggelengkan kepala dan berkata, Sudah jatuh begitu, kau bilang tak mengantuk. Sudahlah tidur saja sana, biar aku yang jaga, toh aku sudah tidur cukup lama. Ini ada alasannya, aku terjatuh bukan karena mengantuk. Si gendut berusaha menjelaskan, tapi Xiao Tian tak mau mendengarkan. Karena merasa ucapannya tak didengar, si gendut pun menurut. Xiao Tian bergantian berjaga dengan si gendut. Maaf ya Mas Endut, gara-gara aku Mas Endut jadi jatuh. Ucap Huan Ran. Gadis bodoh, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ucap si gendut. Setelah mendengar ucapan si gendut, Huan Ran memegang kepalanya. Ingatan dia yang hilang perlahan muncul. Di dalam ingatannya dia melihat seorang pria yang selalu berkata, gadis bodoh, berhenti menyalahkan diri sendiri. Suara pria itu terngiang di kepala Huan Ran, dan suara itu persis dengan mata si gendut. Huan Ran berusaha menutup telinganya, setelah itu tanpa dia sadari dia menangis. Melihat Huan Ran menangis, si gendut pun bertanya, Kenapa kau menangis? Ingatan Huan Ran telah kembali sedikit demi sedikit, meski dia belum mengetahui penyebab kematiannya. Kini dia tahu wajah suaminya, dengan tangis di wajahnya dia berkata, Mas Endut, maafkan Huan Ran karena lupa sama Mas Endut. Huan Ran berjanji akan selalu mengingat Mas Endut. Mendengar ucapan Huan Ran, sambil meneteskan air mata si gendut berkata, Apakah kau sudah mengingat semuanya? Katakan padaku, kenapa kau meninggalkanku? Meninggalkanmu. Apa maksud Mas Endut? Aku hanya mengingat wajahmu saat masih kurus, dan kenangan kita waktu menikah dulu. Tapi aku belum mengetahui nama aslimu dan kenapa aku bisa menjadi roh. Jawab Huan Ran. Dengan wajah yang terlihat kecewa, si gendut berkata, Begitu ya. Jadi Mas Endut memang mengenaliku ya. Nama Huan Ran bukanlah nama karangan, katakan padaku seperti apa waktu aku hidup. Tanya Huan Ran. Yang pasti kau sama seperti sekarang, cantik dan baik hati, aku sangat menyukai sifatmu yang periang. Jawab si gendut. Lalu apa maksudmu mengatakan kalau aku meninggalkanmu? Apakah aku mengkhianatimu? Tanya Huan Ran. Masalah itu, kau cari tahu sendiri, aku tak mau mengingatnya, aku juga pernah bertanya padamu, kau harus ingat sendiri dan katakan padaku, alasanmu meninggalkanku, dan kenapa kau bisa menjadi roh. Jawab si gendut. Huan Ran mencoba bertanya kepada si gendut tentang masa lalunya, tapi dia diabaikan, si gendut malah berpura-pura tertidur. Karena merasa dia diabaikan, Huan Ran pun kembali masuk ke cincin ruang milik si gendut. Episode sebelumnya. Chapter 53, Kembali ke Alam Nyata. Episode berikutnya. Chapter 55,
mewarisi